Shalom Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam Bina Iman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema berbahagia atau berbahaya. Diambil dari Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sebagian besar di antara kita sepakat ketika kita diberkati dengan materi, diberkati dengan kesehatan atau hikmat, maka kita mengalami kebahagiaan. Tetapi keadaan bahagia oleh karena begitu banyak berkat yang kita terima akan menjadi berbahaya di dalam kehidupan kita. Kondisi seperti apakah yang mengubah keadaan bahagia karena berkat bisa menjadi berbahaya? Seperti kondisi jemaat di Laodikia. Dalam bagian yang kita baca dikatakan jemaat Laodikia menjadi tidak dingin dan juga tidak panas atau menjadi suam-suam kuku. Apa maksudnya? Apakah mereka yang tadinya panas lalu semangat melayani berubah pelan-pelan menjadi lebih dingin, pada akhirnya mereka tidak lagi semangat melayani? Bukan, saudara. Karena keadaan dingin dan panas, dua-duanya adalah keadaan yang baik. Kita bisa pahami ini ketika kita tahu geografi dari Laodikia. Laodikia itu terletak di antara kota Hierapolis dan juga kota Kolose. Yang satu menghasilkan air panas yang bermanfaat untuk kesehatan, bahkan bisa menyembuhkan. Yang satu menghasilkan air yang sejuk, air yang dingin, yang bermanfaat untuk kehidupan, bisa diminum. Nah, ketika yang panas dan yang dingin ini bertemu, maka air ini menjadi tidak berguna. Untuk kesehatan tidak bisa, tapi juga untuk diminum juga tidak bisa. Karena itu keadaan suam-suam kuku jemaat Laodikia adalah keadaan yang tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kehidupan. Kenapa jemaat Laodikia menjadi tidak berguna? Kenapa jemaat Laodikia dalam kondisi yang berbahaya seperti ini? Karena kalau kita baca di ayat 17 dan 18, mereka mengutamakan yang lain dalam hidup mereka, yaitu segala berkat materi, kekayaan. Itu yang mereka utamakan. Kristus menjadi nomor 2 dalam hidup mereka. Kondisi inilah yang menjadikan kondisi Laodikia menjadi kondisi yang berbahaya, kondisi suam-suam kuku, kondisi yang tidak berguna. Saudara, karena itu berkat yang kita miliki, ketika Tuhan memberikan kita berbagai berkat, kalau hidup kita meninggalkan Tuhan, maka kita dalam kondisi yang berbahaya. Kita menjadi tidak berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Salomo, diberkati dengan hikmat oleh Tuhan. Dengan hikmat itu dia bisa menjadi berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang. Namun ketika dia meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan, maka hidupnya menjadi hancur. Hidupnya tidak lagi berguna bagi banyak orang. Tetapi cerita kisah lain di dalam Perjanjian Baru, Zakheus, sebelum beliau melihat Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diberkati dengan materi. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia rindu hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika Kristus hadir dalam hidupnya dan Zakheus menjadikan Kristus sebagai yang utama, maka hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak saudara, berbahagialah jika Bapak Ibu diberkati dengan materi, kesehatan, hikmat. Namun berbahayalah hidup kita kalau Kristus tidak menjadi yang utama dalam hidup kita. Karena segala berkat itu tidak akan menjadi berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu mari kita jadikan Kristus tetap yang utama dalam hidup kita. Dan marilah kita pakai segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menyatakan kasih, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kiranya melalui hidup kita,
orang-orang di sekitar kita dapat menyaksikan Kristus. Dan kita terus berdoa, kiranya hidup kita juga boleh memberitakan Kristus kepada setiap mereka. Dan kiranya mereka juga boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Berbahagialah setiap kita, Tuhan Yesus menolong kita semua. Soli Deo Gloria.